Halo teman-teman. Anginnya kenceng ya. Agak mendung ini, tapi padahal masih sore, tapi matahari kok nggak kelihatan ya. Nggak tahu mendung apa kabut. Di sini saya akan menjelaskan cara merawat luka setelah lahiran normal ya, teman. Sebenarnya banyak pertanyaan ya teman-teman ya. Cara merawat luka itu seperti apa? Gimana caranya supaya cepat sembuh gitu kan ya, nggak kebuka gitu kan ya. Lalu ada juga yang bertanya supaya nggak sakit gimana gitu kan. Ada juga yang bertanya apakah pasti akan luka atau enggak gitu kan. Jadi saya akan jelaskan secara sekaligus ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan, banyak sekali yang bertanya sama saya, mungkin takut karena lahiran normal ya. Dok, apakah pada saat lahiran normal itu kita pasti akan robek gitu ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman, robek itu ada dua ya. Yang pertama dibuat dengan cara gunting, episiotomi yang kita bilang, atau yang kedua banyak burungnya. Atau yang kedua itu spontan. Tentu yang digunting akan lebih rapi dibanding dengan robek yang spontan itu ya, karena akan tapi lukanya nggak bagus gitu kan. Itu dulu yang pertama. Lalu apakah kita lahiran normal itu selalu akan robek teman-teman gitu. Jadi begini teman-teman, buat teman-teman yang mau lahiran normal, nggak usah takutin itu robeknya kayak gimana ya, karena biasanya hamil-hamil pertama ini tentu daerah genitalianya atau perineum itu masih kencang gitu kan teman-teman ya. Jadi kemungkinan untuk robek ataupun digunting itu jauh lebih besar dibandingkan sudah hamil kedua atau ketiga gitu. Karena biasanya hamil kedua ketiga itu biasanya akan lebih lentur gitu ya. Setiap orang itu beda-beda ya, karena ya kolagen itu, jaringan ikatnya itu tiap orang beda-beda. Ada yang memang lentur gitu kan ya, balik lagi cepat. Tapi ada juga yang memang wah ini keset gitu kan ya, kaku. Jadi biasanya teman-teman untuk yang kelahiran pertama itu hampir ya, saya nggak bilang nggak, ada juga yang nggak karena bayinya mungkin kecil gitu kan ya, tapi ada juga, tapi rata-rata itu selalu. Karena kalau memang kita kelihatannya sudah menipis akan robek, biasanya dokter itu akan gunting, episiotomi itu teman-teman ya, supaya itu lukanya pun rapih, nggak berantakan kalau spontan gitu ya. Itu yang pertama. Lalu sakitnya, tentang sakitnya teman-teman nggak usah pikirin ya, karena biasanya kita ada anestesi meskipun lokal gitu kan ya, memang waktunya nggak, tapi sebelum gunting itu biasa kita akan lakukan anestesi. Itu teman-teman nggak usah pikirin. Biasanya kalau bayi udah keluar teman-teman lupa semuanya, udah sakitnya tuh udah lewat gitu kan. Nah sekarang kita lanjut ke cara perawatannya teman-teman. Bagaimana cara merawatnya yang baik gitu kan. Kenapa ini bisa kebuka gitu teman-teman ya kan ya. Sebenarnya banyak macamnya teman-teman, banyak penyebabnya. Tapi paling besar itu karena infeksi biasanya. Jadi yang bisa menyebabkan infeksi ini itu biasanya ya tentang kebersihan. Cara membersihkannya yang pertama ya, gunakanlah air dingin ya, dari depan ke belakang. Kenapa? Karena kita tahu itu kan sebenarnya banyak infeksi ya teman-teman ya, tapi ya nggak usah terlalu dipikirin tentang dengan banyaknya darah yang keluar, ataupun misalkan nanti kalau misalnya BAB takut karena kotor gitu kan, itu nggak masalah teman-teman, karena kadang-kadang lahiran aja kita tanpa sengaja feses juga keluar kan. Jadi kenapa kita harus pakai air dingin ya teman-teman ya, karena jenis benangnya teman-teman, kita tahu benang itu sebenarnya macam-macam teman-teman. Kalau sekarang kita sudah pakai benang yang biasanya absorb ya, jadi menyatu sendiri dengan daging gitu kan ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Ini permasalahannya kalau panas teman-teman, dia kan sesuai dengan suhu tubuh ya teman-teman. Kalau panas dia nyerap teman-teman, itu tuh dia punya benang itu akan terurai gitu, akan menyatu dengan daging. Permasalahannya kalau Anda mencuci dengan air panas, itu akan merusak benang itu. Jadi nih, ada yang datang ke saya jahitannya lepas gitu kan ya, karena dia mencuci dengan air panas ataupun dibersihkan dengan uap tapi panas gitu kan. Jadi sebenarnya ini salah ya teman-teman ya. Itu yang merusak benang itu sendiri, karena benang ini sifatnya absorb gitu kan ya, dengan adanya suhu itu akan terserap, terurai gitu. Jadi teman-teman mesti ingat, jangan dicuci atau diuapkan dengan air panas atau biar bersih lah atau gimana gitu ya teman-teman ya. Sengaja uap mungkin sedikit, tapi kalau yang mencuci dengan kadang-kadang air panas itu masih banyak yang
lakukan ya, kita cuci air bersih saja, nggak usah takut gitu kan ya. Mengenai takut nggak bersih lah atau gimana karena masih ada darah, itu tenang aja, lama-lama hilang teman-teman ya. Itu yang pertama, mencuci dengan air bersih. Lalu yang kedua, teman-teman mesti ingat bahwa penyembuhan luka itu tidak baik kalau misalkan Anda punya gizi jelek. Kadang-kadang kalau di daerah tuh masih ada tuh yang masih tradisi mutih, makan nasi aja gitu kan, nasi putih aja. Itu pasti akan lukanya jelek nanti. Biasanya seperti itu. Jadi teman-teman mesti ingat, gizi itu mesti bagus ya. Dari mulai protein, lemak, karbohidrat, semuanya bagus, vitamin juga ya. Tapi rasanya kejadiannya sudah dikit ya, tapi masih ada. Karena kita bicara tentang penyembuhan luka, apa sih yang bisa menghambat penyembuhan luka? Penyakit penyerta ya. Jangan lupa apabila teman-teman pada saat waktu hamil punya diabetes gitu kan. Nah, kadar gula ini harus dijaga. Jadi tanpa sadar ada gula yang tinggi itu pun luka itu tidak mudah dengan sembuh ya. Karena gula yang tinggi ini menghambat penyembuhan. Oke, teman-teman mesti ingat. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya ada diabetes atau apa, itu kadar gula itu mesti normal. Nah, lalu tentang luka. Dok, kapan sih nih luka itu bisa menyatu, bisa sembuh gitu? Normalnya berapa gitu kan? Jadi luka pada perineum ini teman-teman itu bisa sembuh total biasanya dalam waktu 2 minggu. 1 minggu, 2 minggu itu 2 minggu sudah diharapkan semua sembuh total gitu. Karena hal ini disarankan Anda melakukan check up setelah melahirkan itu antara 1 sampai 2 minggu untuk ngecek luka. Jadi kalau terlalu lama takutnya nanti ada infeksi nggak kelihatan gitu kan, atau misalnya ada masalah kita nggak bisa tahu. Jadi jangan kelamaan juga. Jadi kadang-kadang tuh banyak nih yang teman-teman kalau di daerah gitu habis melahirkan udah di rumah nggak balik lagi, nggak ngecek gitu kan, padahal sebenarnya ada masalah gitu tapi nggak tahu ya kan. Jadi check up ini cukup penting setelah melahirkan. Lalu ada lagi pertanyaan, dok punya saya kok jahitannya longgar gitu kan ya, ataupun putus. Jadi mesti dilihat kalau kita jahit teman-teman, apalagi kalau misalnya sudah, kadang-kadang kan jahit ada yang di dalam ada yang di luar gitu kan ya, ada yang kelihatan ada yang subkutikuler gitu kan ya. Biasanya masih ada yang di dalam-dalam itu masih kelihatan tuh jahitannya teman-teman, apalagi di dinding-dinding vagina yang belakang posterior gitu ya, itu kadang-kadang masih kelihatan. Nah, pada saat 1-2 minggu yang saatnya dia sudah mesti terserap gitu kan ya, memang seharusnya nanti dia akan putus sedikit gitu kan, karena itu mulai terserap. Nah, permasalahannya kalau misalnya jahitan ini longgar atau putus pada saat 1 atau sampai 2 hari, itu teman-teman mesti segera cek ya. Kenapa? Banyak penyebabnya. Banyak loh yang melahirkan kondisi Miss V itu sudah bengkak kadang-kadang. Jadi pada saat dijahit itu kondisinya bengkak ya. Nah, pada saat setelah 1 hari atau 2 hari bengkaknya hilang, itu jahitannya sedikit kendor. Itu bisa terjadi, tapi biasanya itu tidak terlalu bermasalah karena biasanya kadang-kadang dokter itu pasti akan menjahit sedikit lebih kencang gitu kan ya, atau didobel gitu supaya nanti ini bengkak ini. Kadang-kadang bengkak ini kalau sudah dia mengecil lagi nggak ada bengkaknya, jahitannya kan kendor gitu kan ya. Pengecekan awal itu 1-2 minggu itu penting, apalagi kalau misalkan teman-teman merasa ada bermasalah gitu kan ya. Makanya pengecekan dalam minggu-minggu awal setelah kelahiran itu sangat penting ya teman-teman ya. Lalu jangan lupa mencuci Miss V teman-teman. Mencuci Miss V dilakukan sesering mungkin, sehari 3 kali, 4 kali terserah. Habis pipis lalu cuci gitu, meskipun keluar darah. Kalau ditunggu kering, rasanya awal-awal pasti akan selalu basah ya. Tapi kebersihan itu nomor 1 ya. Jadi yang paling penting ini adalah pengertian teman-teman tentang kebersihan ini, mencuci bersih gitu kan ya. Softex selalu ganti. Kalau teman-teman pakai yang diaper gitu kan, kadang-kadang ada yang pakai diaper gitu ya, dewasa punya. Teman-teman jangan tunggu sampai itu penuh baru ganti gitu kan ya. Itu tetap teman-teman mesti cuci gitu, tetap mesti ganti. Jangan ini belum penuh, tungguin penuh dulu sayang, itu jangan. Tetap kebersihan nomor 1. Buat teman-teman yang dikasih antibiotik misalkan, habiskanlah itu antibiotik. Lalu ada pertanyaan, dok masih kayak begini, masih keluar darah, apakah perlu penambahan antibiotik? Enggak, itu nggak perlu teman-teman. Yang penting setelah dicek lukanya aman, itu tidak masalah. Lalu ada pertanyaan tentang kapan kita bisa senggama lagi ya.
Memang orang bilang masa nifas itu 6 minggu ya teman-teman ya. Tidak ada aturan pasti kapan harus senggama lagi bisa dilakukan. Oh harus 6 minggu, setelah 6 minggu atau setelah 2 bulan atau setelah 3 bulan, itu tidak ada aturannya teman-teman. Tapi kenyamanan wanita nomor 1, kenyamanan wanita nomor 1. Jadi kalau misalkan suami Anda bertanya seperti ini, tunjukin video saya yang ini. Yang pertama adalah lukanya sudah sembuh, ya biasanya 2-3 minggu. Lalu yang kedua, kenyamanan wanita, kenyamanan ibunya dalam melakukan. Ada yang 3 minggu atau 4 minggu sudah bisa senggama, ada juga yang 3 bulan, itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Nah, oke, udah sore nih ya. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Dok, saya masih keluar cairan gitu kan ya. Sampai kapan ini gitu. Ya. Jadi keluar cairan ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu memang masih merah darah gitu ya teman-teman ya. Habis itu hitam, lalu kuning, lalu putih gitu ya. Jadi ini masih hal yang normal dalam waktu 6 minggu. Biasanya 3-4 minggu itu masih ada. Dan diharapkan sampai 6 minggu itu baru sudah nggak ada. Gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nggak usah takut tentang luka, apakah sakit atau enggak. Banyak yang bilang sakit. Tapi banyak juga yang bilang, dok saya nggak peduli sakitnya, apalagi kalau misalnya bayinya sudah keluar, itu biasanya kita lega gitu ya. Sebenarnya ada lagi ya, saya mau bicara tentang kalau misalkan kasusnya kebuka itu gimana, diapain gitu, tapi kayaknya udah kepanjangan. Jadi semoga apa yang saya bicarakan sekarang ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya Dr. Effendi, saya mengucapkan terima kasih. Enak ya, udah gelap.